Mengapa uang Gulden DJB atau uang federal ini beredar pada masa pemerintahan RIS, padahal pada masa pemerintahan RIS sudah ada uang rupiah RIS? Halo Sobat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Sobat YouTube semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah bergabung di channel Uang Kuno Official, channel tempat berbagi dan bertukar informasi seputar uang kuno. Baik kawan, pada video kali ini kita akan mereview uang kuno kertas Indonesia pecahan Rp5 seri Federal 1 tahun 1946. Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini atau bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya agar teman-teman semua selalu mendapatkan informasi atau video-video menarik lainnya dari channel Uang Kuno Official. Dan jangan lupa like, comment, and share. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki dan kebahagiaan hidup. Uang pecahan Rp5 seri Federal 1 tahun 1946 ini memiliki ciri-ciri memiliki ukuran kertas 150 x 75 mm. Memiliki dua variasi warna, yaitu warna ungu atau violet dan juga warna orange. Di bagian depan uang ini terdapat gambar utama, yaitu bunga teratai atau bunga lotus. Kemudian di sudut kiri atas dan kanan atas terdapat angka 5 sebagai nominal. Angka 5 di sebelah kiri berukuran kecil dan berwarna gelap, sedangkan angka 5 di sebelah kanan berukuran lebih besar dan berwarna terang. Kemudian di bagian tengah atas uang ini terdapat teks The Javaso Bank sebagai instansi yang mengeluarkan dan mengedarkan uang ini. Di bawah teks The Javaso Bank terdapat teks Betal Antonder yang berarti membayar kepada pembawa uang ini. Uniknya uang ini memiliki dua bahasa dan juga dua mata uang, yaitu mata uang gulden dan mata uang rupiah. Uang ini ditandatangani oleh sekretaris The Javaso Bank, yaitu Mr. Hart Tennyson, dan presiden direktur DJB, yaitu Mr. Dr. R.E. Smith. Di pojok kiri bawah terdapat tahun emisi 1946. Kemudian di bagian paling bawah terdapat mikroteks tentang perusahaan yang mencetak uang ini, yaitu Johan and Seiden and Jonen yang berpusat di Belanda. Kemudian di bagian belakang uang ini terdapat teks undang-undang dalam 4 bahasa, yaitu bahasa Belanda, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, dan bahasa Cina. Kemudian di bagian tengah atas terdapat logo DJB. Kemudian di bagian kiri bawah dan kanan atas terdapat angka 5 sebagai nominal. Uang ini dihiasi dengan ragam ornamen jelose dan juga pola garis-garis yang membentuk seperti daun pakis. Kemudian di bagian belakang uang ini terdapat nomor seri, yang mana untuk nomor seri ini terdapat 3 variasi nomor seri, yaitu 2 huruf 6 angka, kemudian 3 huruf 6 angka, dan 3 huruf 6 angka spesimen. Dan untuk nomor seri uang ini diawali dengan angka 0, dan untuk yang diawali dengan angka 1 merupakan seri pengganti.
Uang federal ini memiliki pengaman berupa watermark atau tanda air bergambar kisi-kisi. Penggunaan mata uang rupiah ini bertujuan untuk menarik simpati masyarakat Indonesia agar mau menggunakan uang ini. Menurut beberapa sumber, uang federal ini adalah pengganti uang nikah karena keberadaan uang nikah menimbulkan banyak masalah pada waktu itu. Disebut uang federal karena uang ini disiapkan untuk digunakan pada saat Indonesia menjadi negara federal. Karena Belanda menginginkan Indonesia menjadi negara federal. Ide menjadikan negara Indonesia menjadi negara federal adalah idenya Gubernur Hindia Belanda, yaitu Hubertus van Mook. Namun ide ini bertentangan dengan keinginan Ratu Belanda, yaitu Ratu Wilhelmina, yang mana Ratu Wilhelmina menginginkan negara Indonesia menjadi negara persemakmuran. Uang ini disebut juga dengan uang DJB karena diterbitkan dan diedarkan oleh De Javase Bank, yaitu bank swasta era kolonial Belanda yang biasa disingkat DJB. Uang ini sudah disiapkan oleh De Javase Bank pada saat negara Indonesia, Belanda, dan tim KTN sedang melangsungkan perundingan tahun 1947. Bahkan pada akhir Januari tahun 1948 sudah ada uang baru yang dikirim ke Indonesia dan kemungkinan telah beredar di wilayah-wilayah yang diduduki Belanda. Keberadaan uang DJB ini didukung penuh oleh sekutu sehingga makin menjatuhkan kedaulatan ekonomi Indonesia yang baru merdeka. Salah satu hasil KMB pada tanggal 27 Desember tahun 1949, akhirnya kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia secara penuh dengan syarat negara Indonesia menjadi negara Republik Indonesia Serikat atau disingkat RIS, yaitu sebuah negara federal parlementer. Setelah negara Indonesia menjadi negara RIS pada tanggal 1 Januari tahun 1950, diterbitkan uang RIS yang bergambar Presiden Soekarno dalam pecahan Rp5 dan Rp10 yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Mr. Safrudin Prawira Negara. Uang ini diterbitkan oleh De Javase Bank karena dari keputusan konferensi meja bundar disepakati bahwa bank sirkulasi negara RIS adalah De Javase Bank. Uang seri Federal 1 ini beredar berdampingan dengan uang RIS. Meskipun uang RIS diterbitkan tanggal 1 Januari tahun 1950, namun masyarakat baru bisa menukarnya tanggal 27 Maret tahun 1950. Sedangkan uang Federal 1 keluaran DJB secara resmi mulai beredar tanggal 20 Maret tahun 1950. Artinya, uang Federal 1 lebih dulu beredar dibandingkan dengan uang RIS. Mengapa uang Golden DJB atau uang federal ini beredar pada masa pemerintahan RIS, padahal pada masa pemerintahan RIS sudah ada uang rupiah RIS? Jawabannya, karena sesuai dengan kesepakatan konferensi meja bundar, pemerintah Republik Indonesia yang saat itu menjadi negara RIS diwajibkan untuk menanggung hutang warisan Belanda sebesar 1,13 miliar US dollar dalam satuan uang gulden. Jadi keberadaan uang federal ini selain untuk alat transaksi di masyarakat, keberadaannya juga sangat dibutuhkan untuk digunakan melunasi hutang-hutang warisan Belanda. Demikianlah video kita kali ini tentang uang pecahan Rp5, 5 gulden seri federal 1 tahun 1946. Semoga bermanfaat dan menambah wawasan bagi sobat YouTube semua. Apabila sobat YouTube mempunyai kritik dan saran atau ingin request video tentang uang kuno, bisa menulisnya di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik.